Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal wifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq 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 ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin di babul ikhlas wa ihdharin niyat, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Hadis yang ke-6 wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ail Al-Quraisy Az-Zuri radhiyallahu anhu, di mana kemarin sudah saya jelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul akan masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Zarrah. 10 sahabat itulah yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga tanpa hisab. Sekarang kita akan baca hadisnya, tapi sedikit berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, di mana beliau adalah salah satu sahabat yang masuk Islam termasuk yang awal-awal, walaupun nggak masuk dalam as-sabiqunal awalun, tetapi termasuk awal beliau ketika beliau masih ada di Mekah, ya. Bahkan masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam Islam membuat ibunya marah besar, sehingga ibunya itu nggak makan berapa hari, sehingga tetap dalam pendiriannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Apa kata beliau? Ibu, kalau sekiranya engkau mempunyai nyawa 1000, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, maka aku tetap tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah keluar dari Islam. Saya tidak akan pernah menyembah lagi Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Saya akan tetap ikut Rasulullah SAW. Itu yang kemarin sudah saya ceritakan. Qala, beliau berkata, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berkata, Ja'a telah datang nih kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'udu, beliau Rasul jenguk nih aku, ya. Jenguk aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma hajatil wada, ketika di tahun haji wada, yakni menjelang akhir-akhir Rasulullah SAW beliau wafat, ya. Nah,
ini Rasulullah jenguk Pak, jenguk Sa'ad bin Abi Waqqas di saat beliau istadda bi, di mana ketika itu dalam keadaan min wajain istadda bi, di mana beliau sangat merasakan sakit yang amat parah. Fakultu, maka aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajai. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini qad balagha bi, telah menimpa padaku ini, ya, minal wajai, dari satu penyakit, mataro, sebagaimana yang engkau lihat ya Rasul. Ya, ini kelihatannya udah sakit parah, tapi masih bisa ngomong, ya, parah, lemas. Wa ana dzumalin, dan aku ya Rasul dzumalin, punya harta. Punya harta, hartaku ini lumayan banyak ya Rasul, ya toh? Hartaku lumayan banyak, wala yarithuni, dan tidak ada yang akan mewarisi aku illa binatun li, kecuali aku punya anak perempuan atau satu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak perempuan cuma satu. Perlu bapak-bapak ketahui, orang Arab itu bangga dengan anak laki-laki. Bahkan sampai Mesir zamannya Fir'aun itu kan, ya, walaupun di zaman Fir'aun itu anak laki-laki ditakutin, sehingga setiap ada anak laki-laki dibunuhnya. Di zaman Fir'aun, Namrud pun sama, setiap ada anak laki-laki dibunuhnya, karena khawatir dia akan menggantikan kedudukan dirinya. Yang mengaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan. Di kabilah Arab, Pak, di Arab Saudi, di Arab, di mana Kanjeng Nabi beliau dilahirkan di situ, di zaman jahiliyah, rata-rata mereka semuanya bangga dengan anak. Makanya di situ di dalam Al-Qur'an disindir, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Tuh, dibuat indah, zuyyina, dibuat indah menurut pandangan, zuyyina linnasi, bagi manusia, hubbus syahawati, apa? Rasa cinta, keinginan yang kuat, minan nisa'i, dari para perempuan, wal banin, dan anak laki-laki. Maka ada pesantren Al-Banin, asrama Al-Banin, ada Al-Banat. Di mana tuh? Di Cipulus, Purwakarta, di Aba Adang. Itu ada asrama Al-Banin, satunya Al-Banat. Kalau Al-Banin berarti asramanya perempuan, laki-laki semua. Al-Banat laki perempuan semua. Bangga mereka. Makanya di saat jahiliyah, orang-orang itu kalau punya anak perempuan aib. Banyak sekali yang dikubur hidup-hidup, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah saya ceritakan. Tuh. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak perempuan, dianggap juga punya anak. Dia ada punya anak perempuan, saya gak punya pewaris ya Rasul. Cuma anak satu, laki-laki, perempuan tuh. Makanya kalau keturunan Nabi, para habib tuh, para sayyid, para syarif, Sayyidah Syarifah, itu keturunan dari laki-laki, Pak. Kalau dari perempuan, kalau dari syarif atau sayyid nikah, mereka pasti berusaha dengan syarif atau sayyid, ya, sayyidah maksudnya, sama sayyidah. Karena untuk melanggengkan keturunan. Tuh. Karena kalau sayyid atau syarif, ya. Kalau sayyid syarif itu bebas, Pak. Kalau dia menikah sama orang biasa, maka tetap anaknya tetap sayyid syarif. Tapi kalau syarifah atau sayyidah,
Kalau menikah dengan orang biasa, keturunannya udah dianggap orang biasa. Ya toh? Kayak begitu. Kayak begitu. Insyaallah. Makanya ada satu organisasi yang ngurusin keturunan Rasulullah SAW. Itu bagus memang, biar nggak ada pemalsuan. Habib KW, ya, Habib KW jangan sampai ada. Maka ada Al Atos, Al Idrus, Al Hadi, bukan Al Fatoni loh ini. Ya. Nah seperti itu. Itu ada punya keturunan Al Kaf, ya, keturunan. Dah, makanya saya cuma punya anak satu ya Rasul. Ya, saya punya harta banyak, kepriwe. Ya Rasul, afatashaddaqu bitulusi mali. Kepriwe kanjeng Nabi? Pripun kanjeng Nabi? Kalau saya sedekahkan 2/3 harta saya ini, ya, tak sedekahkan semua ya Rasul, 2/3 saya sedekahkan, yang 1/3 biar buat anak saya, istilahnya. Qala jawab kanjeng Nabi, la ojo. Kanjeng Nabi jadi orang Jawa. Jangan. Ulah. Ya. Qultu fasatu ya Rasulullah. Pripun kanjeng Nabi? Ya Rasul, kalau separuh harta saya sedekahkan. Faqala, maka jawab kanjeng Nabi, la, jangan. Qultu, aku pun berkata lagi, fathulutu ya Rasulullah. Kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Pripun kanjeng Nabi kalau 1/3? Qala ats-tsulutu wa tsulutu katsirun. 1/3 itu udah banyak. Au kabirun, itu udah gede katanya. Ya. 1/3 udah cukup toh. 1/3. Dari hadis ini Pak, Masya Allah, orang itu kalau sudah sakit Pak, apalagi udah sakit parah, itu harta sudah bukan milik kita lagi Pak. Itu seolah-olah harta itu udah milik ahli waris. Ya, udah milik ahli waris. Jenengan masih sehat seperti ini, masih bisa merasakan itu susu ini. Karena kadang-kadang kalau udah tua gak bisa ngerasain ini susu apa kopi, apa air biasa. Karena apa, rasanya sama Pak, hambar. Karena memang dia lagi kena corona, saudara-saudara. Minum manis pahit gak ada rasanya Pak. Nyium nih kagak ada cium-ciuman ini minyak 1000 bunga, 2000 bunga, malaikat subuh, ya kan? Nggak ada bisa membedakan Pak. Bahkan orang yang pernah ngobrol sama saya itu saya pernah kena corona nih, tembelek kayak ayam tuh, saya ambil, saya ciumin, kagak ada baunya. Ya Allah, ini betul Pak, ada jamaah kena corona, kagak ada bau sedikit pun. Mungkin Bapak jangan kena corona juga. Pernah nyium? Pernah? Nggak nyium sama sekali? Dibilangin, tapi nggak sampai nyium tai ayam. Ya Allah, nggak ada ciuman. Bahkan terus udah nggak bisa merasakan pedes, nggak ada, asin nggak ada, manis nggak ada. Ya Allah, stres Pak. Kalau orang udah gak bisa merasakan ini manis, ini pahit, ini pedes, makan gak ada rasanya sama sekali Pak. Makan sate sama roti sama apa ya Pak? Sama. Ya toh? Nasi uduk sama nasi kebuli sama Pak. Ya Allah, bersyukur Pak jenengan Pak masih bisa merasakan nikmatnya makan.
Makanya syukuri Pak, silahkan makan yang jenengan rasakan makanan yang paling enak. Nggak apa-apa, dosa nggak, ora apa-apa. Yang penting duit-duit Bapak sendiri. Itu katanya israf nih, israf, berlebihan. Ora, yang namanya berlebihan atau mubadir. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Tuh, mubadir itu Pak, walaupun sedikit tetapi Bapak pergunakan di jalan maksiat kepada Allah, mubadir itu. Bapak punya uang 1000 perak, ada RT RW nyari sumbangan buat ngundang New Palapa misalnya. Sekarang New Palapa udah mulai gak ada. Adalah apal saya Pak, apal pengalaman karena sering naik bis. Kalau saya pulang ke Jawa itu kan naik, aduh stres saya itu. Musik isinya dangdut, full musik dangdut. Aduh, Adela jogetnya kayak begini. Nah seperti itu. Bapak RT RW ngundang kayak begitu Pak, Bapak nyumbang 1000 perak, itu mubadir Pak. Ingat tuh, mubadir, dosa, ikut dosa. Walaupun Bapak sekali makan habis 1 juta misalnya, ada nggak orang makan sekali makan 1 juta? Ada nggak kira-kira? Ada. Nih saya pernah kerja Pak dulu, udah pensiun 11 tahun yang lalu udah. Tuh, saya punya bos namanya Pak Handoyo, yang punya PT, yang punya Tempo Group tuh, Pak Handoyo. Saya dikasih tahu sama finance, stroke makannya Pak Handoyo 2 juta Pak sekali makan. Waduh, makan apaan ini? Ternyata dia makan sirip hiu katanya. Waduh, sirip hiu mahal ternyata Pak, sirip hiu itu. Aduh, makanannya serba bersih. Wajar kalau 2 juta, 1 juta wajar makan. Kalau Bapak ya nggak empat Pak, sampean makan. Tapi 2 juta, 1 juta itu apakah makanannya banyak? Enggak. Makannya sedikit tetapi di situ dijamin kebersihannya, sterilannya. Kayak makanannya presiden itu jutaan Pak. Bahkan ada bagian tester. Jadi suatu saat kalau presiden mau makan makanan tuh Pak, harus ada yang makan duluan sebelum dimakan oleh. Suatu saat kalau ada racun dia mati duluan itu. Dibilangin asli tuh. Dokter ngawal 24 jam. Makanya Pak Presiden kan jarang sakit. Ya toh? Presiden itu jarang sakit. Kenapa? Sakit dikit aja kelihatan apa langsung dokter bertindak sampai. Ada spesialis paru-paru, spesialis jantung, spesialis THT. Presiden itu tiap hari jalan, Pak. Resmini ini, resmini itu, resmini ini, rapat ini, rapat itu. Wah, hari ini di Papua, hari ini di tiba-tiba jam segini udah di Merauke, Sabang. Jam segini udah Merauke. Di sini ke negara ini. Wah, jadi presiden capek, Pak, sebenarnya. Kira-kira kelihatan begitu kelihatannya. Saya sendiri nggak pernah jadi presiden. Ya Allah, capek, kawal terus Pak Presiden ya. Kembali ke pembahasan ini. Ya Allah, kalau kita sudah sakit Pak, harta kita cuma 1/3 Pak. 2/3 adalah milik ahli waris. Bahkan kita nggak boleh wasiat lebih dari 1/3 kalau kita sudah sakit. Nah, kita lagi sehat kayak gini nih Pak, ya toh, Bapak masih boleh Pak sedekah full, boleh, boleh. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Allah, sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika turun perintah sedekah fi sabilillah, ya, maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk bersedekah.
Sayyidina Umar dalam hatinya, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan keutamaannya Abu Bakar. Saya semuanya kalah. Abu Bakar memang sahabat nomor 1. Salat saya kalah, puasa saya kalah, kali-kali saya sedekah ini menanglah. Ya, diam-diam Sayyidina Umar bin Khattab menyumbang sedekah separuh hartanya, diberikan dengan sir, ya toh? Apa sembunyi-sembunyi, ya Rasul, saya sedekah separuh harta. Diterima oleh Rasulullah SAW. Harapannya apa? Untuk saat inilah aku akan melebihi Abu Bakar dalam hal satu kebaikan. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, semua pintu surga dipersilahkan beliau. Babul sholah mangga, babul haji mangga, babul royan, babul zakah, wah, semua pintu bisa masuk. Babul jihad, semua masuk. Bebas Sayyidina Abu Bakar, karena memang keutamaan Sayyidina Abu Bakar semua jalankan. Ya Allah, ada babul farrah, Pak. Pernah dengar Bapak? Pintu babul farrah. Itu adalah satu pintu surga namanya al-farrah. Apa arti al-farrah? Yaitu pintu yang tidak bisa melewati itu pintu kecuali orang-orang yang memberikan kebahagiaan pada anak-anak kecil. Anak kecil, maka sama anak kecil itu jangan galak-galak, mas, sampean. Sama anak kecil galak gua, gampang gua, masya Allah. Dilus-lus, ya Allah. Kasih permen, kasih uang tuh anak-anak kecil tuh. Pahalanya gede. Ternyata membuat kebahagiaan pada anak, menyebabkan kita bisa masuk surga lewat pintu farrah. Ya, setelah sembunyi-sembunyi begitu, dia kaget. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya di jalan Allah. Langsung apa kata Sayyidina Umar? Capek deh, gitu katanya. Angel. Kenapa? Ya Allah, betul, saya nggak bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad kalau nggak salah, ya, itu disebutkan ya kebaikannya Sayyidina Umar itu bla 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 banyak begitu. Setelah itu ujung-ujungnya apa? Semua kebaikan Sayyidina Umar itu adalah satu dari 1000 kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ya toh, Sayyidina Abu Bakar kalau sabar, Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau saat ini Sayyidina Abu Bakar ya Nahdlatul Ulama deh, begitulah kira-kira. NU. Umar bin Khattab, siapa yang sudah sedih bahas dah, ya pusing ya kan. Nah, seperti itu, kalem tapi bisa banyak loh, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan itu masuk surga gara-gara siapa? Abu Bakar yang ngajak. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu masuk surga gara-gara apa? Gara-gara mimpi. Ya, nggak ada yang ngajak, Pak. Karena orang yang pertama kali dari kaum dewasa yang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Yaitu bermimpi. Dalam mimpinya ada matahari dan bulan di dalam pangkuannya, dipangku, ya, dipangku oleh Sayyidina Abu Bakar. Bulan dan matahari dan bulan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini pun bertanya kepada pendeta saat itu, ya, waktu itu ketika beliau lagi ada di Syria, kalau nggak di Sam, ya, mimpinya itu langsung ditanyain pendeta. Kalau nggak di Madinah saya lupa ya, intinya di antara itu, kalau nggak di Madinah, di Syria atau di Sam itu maksudnya Suriah sekarang itu ya. Ditanya, pendeta maksudnya ini, pendeta. Kepriwe Pak pendeta?
Apaan? Semalam saya mimpi ini. Saya mimpi ada matahari dan bulan ada di pangkuan saya nih. Ya. Kemudian aku kerodongin pakai lidah. Apa kata pendeta? Kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, maka saatnya akan datang nabi penutup dari para nabi. Oh betul, iya, dan dia akan menjadi orang terdekatmu. Itu akhirnya ini sebagai simbol mimpinya. Bulan itu adalah Siti Aisyah, ini jadi mertua, ya toh. Ciri-cirinya kepriwe? Oh, tunjukin. Namanya Ahmad. Kalau enggak Muhammad, gitu. Terus ciri-cirinya yang lain, dia itu senantiasa kemana baik itu diiringi oleh awan jalan. Terus ada cap kenabian di sini. Dia lahir di Mekah. Ada semuanya itu gamblang. Betul, akhirnya Sayyidina Abu Bakar, betul. Ketika ada orang yang mengaku nabi, ya toh, waktu itu kajian Muhammad, langsung diparanin. Ketika diparanin, wahai Muhammad, kalau memang kau seorang nabi, betul-betul seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu kepada kita. Kalau betul, saya akan iman kepadamu. Apa kata kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah nggak cukup kamu nanya sama pendeta di Soro itu? Apa nggak cukup? Langsung kok tahu dari mana ini? Spontan langsung iman. Inilah pertama Sayyidina Abu Bakar. Ya, nah itu akhirnya ngajak Sayyidina Utsman, bahkan budak-budak itu diperdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wes kaya Sayyidina Abu Bakar tuh, ya toh. Minum dulu, minum, susunya diminum, cepet basi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana-mana. Dah. Itu Pak, Sayyidina Abu Bakar sedekah semua hartanya, sama Kanjeng Nabi enggak dilarang. Sayyidina Umar bin Khattab sedekah semua harta, setengah hartanya. Kanjeng Nabi tidak melarang. Sayyidina Utsman pun demikian. Abdurrahman Auf pun demikian. Enggak ada larangan. Tapi kunaon itu bahasa Inggris tuh, ya toh. Tapi kenapa? Kok Sa'ad bin Abi Waqqas nih, ya toh, ini nggak boleh sebanyak, semuanya nggak boleh. 2/3 nggak boleh, ya, separuhnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menjelang wafat, sakit. Nek sehat ini umum Pak, boleh sampean, ya, boleh. Nyeselnya orang itu kalau orang udah mati, nyesel betul. Dia punya harta nggak disedekahkan, akan nyesel betul. Lebih menyesal lagi tuh Pak sampean tuh, ya, mati duluan, istri sampean masih muda, dikawinin sama teman sampean sendiri. Duit sampean banyak, ya kan? Duit sampean banyak. Terus dihabisin sama temanmu itu. Bapak kan tahu kurang ajar betul ini orang. Saya capek-capek ini, ya toh. Itu ada kayak begitu. Makanya saatnya ketika jenengan masih hidup, pergunakan harta sebaik-baiknya, miliki untuk kita sendiri. Kalau sampean capek-capek ngumpulin harta itu ujung-ujungnya kemana? Ke ahli waris, itu doang. Ya toh, ke ahli waris. Ya kalau ahli waris kita betul, kalau ahli waris kita benar,
kalau nggak bener Pak. Ya kalau ahli waris kita soleh solehah, kalau kagak buat rebutan Pak, buat rebutan. Kuburan kita belum kering mereka udah berantem Pak. Ya toh? Ya Allah, ini milik saya Mas, ini milikku, milik saya, berantem akhirnya. Bahkan ada yang bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal harta sampean itu Pak, sampean yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Termasuk dipakainya anak-anak kita itu. Ya kalau dipakai itu hal-hal yang baik kita akan dapat pahala. Tapi kalau dipakai itu hal yang jelek, dipakai untuk judi, dipakai untuk main perempuan, dipakai untuk minum, bapak tanggung jawab. Ya Allah, capek, udah kerja, sampai kan capek tuh. Berangkat pagi, pulang sore, tiap hari belum lemburannya. Kadang-kadang nggak sempet ngaji, sholat pun sebentar, ngaji kagak pernah. Karena apa? Berangkat pagi itu jam 6 berangkat. Apalagi yang kerja di Jakarta itu Pak. Kerja di Jakarta berangkatnya jam 5 kadang. Pulang jam 9 sampai rumah karena macet. Oh sekarang ada jalan ini mungkin nggak terlalu lagi. Saya dikasih tahu lagi sendiri tuh Pak. Ada yang ngadu. Apa katanya? Pak Kiai saya udah gak jarang ngaji sekarang. Kenapa? Karena saya kerjanya di Jakarta sekarang. Saya pindah di sana. Ya Allah berangkat subuh tuh. Ya habis sholat subuh langsung saya berangkat. Anak belum bangun. Ya belum sempat sarapan saya itu udah berangkat. Pulang dari sana tuh ya tuh kena macet sampai sini paling cepat jam 8 jam 9 tiap hari, makanya nggak sempat lagi ngaji katanya. Bahkan kadang-kadang orang model seperti ini anaknya gede aja nggak kerasa dia. Duh, ini anaknya siapa ini? Anaknya siapa ini? Oh anaknya sendiri nggak tahu dia. Ya tuh ini masalah gara-gara apa? Sibuk mencari uang. Nggak sempet lagi ngaji. Ya Allah, akhirnya dia udah tua pensiun baru nyadar dia, baru nyadar capek dunia dikejar itu nggak akan ada habisnya. Laulibni Adam wadiyan minad dhahab. Kalau sekiranya anak Adam, kita ini manusia, mempunyai wadian minad dhahab, satu lembah penuh dengan emas. Satu lembah itu banyak loh Pak. Satu lembah selembah emas kabeh, ya toh. Gimana lanjutnya itu? Laul ibni Adam min dhahab. Aduh saya lupa. Ini hadis nggak boleh main-main. Kalau hadis kita ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Pasti dia menginginkan tuh Pak. Menginginkan 2 lembah penuh dengan emas. Bahkan hadis lain tuh kalau dia punya 2 dia akan minta 3, keempat. Gitu Pak. Layam la'afahu, tidak akan pernah memenuhi mulutnya anak Adam itu illa turab, kecuali tanah. Artinya kepriwe, kecuali dia udah mati baru dia puas. Itu doang, nggak ada habisnya orang nyari harta teh. Dia punya rumah tingkat 2 pasti pengen tingkat 3 deh. Dia punya rumah 3 pengen 4 pasti. Yang banyak itu cuma pengen punya istri lebih dari 1 tapi nggak berani, itu banyakan itu. Ya toh itu doang. 1, 2, 3 rumah pengen. Ya Allah, semuanya akan ditinggal Pak. Masalahnya nggak pernah sedekah, itu aja. Rugi kita teh, rugi. Innaka antalara, sesungguhnya kamu Sa'ad bin Abi Waqqas antalara warasaka, meninggalkan keturunan, ya kan, agniya'a, kaya, khairun, itu lebih baik min antadarahum, daripada engkau meninggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin, yatakaffafuna nas, mereka putar-putar meminta-minta
manusia, ke orang-orang miskin. Di sini juga bisa saya ambil satu pelajaran. Islam itu betul-betul melarang minta-minta, ya, minta-minta. Bukan budaya Islam minta-minta itu, ya toh. Tapi untuk saat ini ya Allah, banyak orang minta-minta. Anak kecil udah diajari minta-minta, ya toh. Dari kecil udah diajari minta-minta. Jangan ya, jangan. Ada yang nanya kan nih? Ada yang nanya kan? Ini saya masih ada. Saya ada tiga undangan ini, maulid ini. Tapi nggak ngisi sih, nggak. Yang ngisi di sini satu tempat nih, di Walimatul Khitan. Nanti ada undangan di Al-Mufid sama di mana? Di At-Taqwa PCS. Ya. Makanya cepet-cepet di sini. Ngaji nggak selama-lama, yang penting paham, praktekin. Ada yang ngantuk nggak nih? Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk untungnya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya saya ini tahunan ya. Berharap kalau tahun kemarin dapat bagian kali ini nggak di sini? Bagian nggak? Tahun kemarin nggak kebagian, kemarin kehabisan. Di sini nggak kebagian. Kalau Pak Wandi, Pak Bandi kebagian mungkin dari Arab mungkin. Tapi kalau di sini kelihatan nggak kebagian juga. Sekali lagi al-fatwanya untuk syiar, ya kan? Tapi nggak gratis. Berinfak, ya. Kalender harganya 20.000 infak. Sampean mau beli lebih dari satu selama masih ada, dipersilahkan.